Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dimanapun kita berada selalu diberikan limpah nikmat. Lalu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menolong kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Oke, untuk pembelajaran MTK kita yang kedua, kita akan belajar mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, operasi hitung itu yang kita ketahui kan ada 4, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita akan menggunakan sistem uang dan utang. Ingat ya, bilangan positif kita lambangkan sebagai uang, bilangan negatif kita lambangkan sebagai utang. Jadi bilangan positif itu uang, bilangan negatif itu utang. Ingat, pada bilangan positif lambangnya tidak tertulis, dan pada bilangan negatif lambangnya dia itu tertulis. Itu kayak kemarin ya, bisa saya ingatkan kembali. Seperti kita mau menulis positif 12, langsung tulis saja 12. Ini juga dibaca sebagai positif 12 tanpa dituliskan lambang yang seperti ini. Dalam buku tidak ada lambangnya tertulis ya. Langsung saja begini ditulis 12, dia juga dikatakan dengan positif 12. Nah, kalau dia bilangan negatif, lambangnya harus tertulis dia lambangnya negatifnya. Nah, ingat ya, diingat pada bilangan positif itu kita lambangkan sebagai uang, dan bilangan negatif itu kita lambangkan sebagai utang. Untuk mempermudah kalian mengerjakan soalnya, jadi ini caranya, lingkari bilangannya. Jadi bilangannya itu lingkari, tapi dengan cara ambil lambang yang ada di depannya. Berarti lingkari dengan lambang yang ada di depannya. Diingat ya, bilangan positif itu adalah uang, bilangan negatif itu adalah utang. Jadi ketika ada uang kemudian ada utang, otomatis ini bertemu yang uang dan utang. Nah, kalau ada uang kemudian ada utang juga, berarti terjadi pengurangan nilai. Jadi ketika ada uang kemudian ada utang, berarti terjadi pengurangan nilai. Nanti dilihat apakah nanti hasilnya akan tersisa uang atau hasilnya akan tersisa utang. Contoh misal seperti ini, Ustazah punya uang 5.000, kemudian Ustazah punya utang 2.000. Jadi ketika ada uang kita bayar utang. Jadi uangnya 5.000 Ustazah bayarkan utang 2.000. Jadi kan terjadi pengurangan nilai. Utangnya Ustazah habis, yang tersisa uangnya. Berarti nanti hasilnya bilangan positif. Positif berapa? Positif 3.000 karena uangnya Ustazah tersisa 3.000. Oke, untuk mempermudah kita bahas contohnya. Oke. Ingat ya, bilangan positif adalah uang, bilangan negatif adalah utang. Caranya lingkari bilangannya, ambil lambang yang di depannya. Sekarang kita ke nomor 1. 10. Ini kan positif, ini dibaca positif 10 ditambah negatif 7. Caranya ini bilangan, berarti kita lingkar bilangan ini. Mana lambangnya Ustazah? Lambangnya tidak terlihat, ada lambang di sini cuma tidak terlihat, makanya dibaca dengan positif 10. Nah, tidak ada lambangnya Ustazah ya, langsung lingkari saja. Ketika tidak lambangnya langsung lingkari bilangannya. Nah, ini bilangan kemudian lambang depannya. Ini kan bilangan lambang depannya, berarti kita lingkari. Baru sekarang kita lihat di sini. Ya, yang mana di sini uang? Ini uang karena bilangan positif. Yang mana utang? Ini utang, bilangan negatif. Ketika ada uang, bayar utang, berarti terjadi pengurangan nilai. Terjadi pengurangan ini. Uangnya 10, utangnya 7. Jadi yang tersisa nanti apa? Uang atau utang? Yang tersisa itu adalah uang, berarti bilangan positif. Berapa lagi uangnya? Ya tinggal dikurangi nilainya ya. 10 dikurangi 7 berapa? 3. Berarti jawabannya positif 3. Ya kan? Berarti jawabannya positif 3. Karena kalau uangnya 10 dibayar utangnya 7, berarti uangnya sisa 3. Berarti jawabannya positif 3. Oke. Contoh yang kedua. Negatif 12 ditambah 2. Ingat caranya, lingkari bilangan, ambil lambang di depannya supaya bisa kita bedakan, oh ini uang dan ini utang. Nah, ini bilangan, ambil lingkari, kita ambil lambang depannya. Nah, sudah kita bisa lihat, oh ini utang, oh ini utang. Kemudian ini bilangan, kemudian ambil lambang depannya. Ini kan bilangan, lambang depannya ini. Ambil lambang depannya. Nah, sekarang kita lihat, oh ini uang, ini utang, dan ini uang. Kalau ada uang bayar utang. Utangnya 12, uangnya 2. Cukup
Jadi ketika bilangan positif lebih banyak daripada bilangan negatif, ketika uang lebih banyak daripada utang, berarti jawabannya uang. Ketika utang lebih banyak daripada uang, berarti jawabannya nanti utang. Tinggal dilihat berapa nilainya yang tersisa. Oke, nomor 3. Positif 20 ditambah dengan negatif 5. Caranya tadi lingkari bilangan. Kalau kita lingkari ini, nah sudah bisa kita lihat, oh ini apa? Uang atau utang? Ini uang karena bilangan positif. Kemudian kita lihat lagi ini. Nah, ini bilangannya ada lambang depannya. Oh, berarti ini kita lihat. Nah, berarti ini adalah ada uang bayar utang. Uangnya lebih banyak daripada utangnya. Nah, lunas tidak diutang? Lunas. Berarti yang tersisa apa? Uang. Berarti nanti jawabannya di sini positif. Positif berapa? Tinggal dikurangi saja bilangannya. 20 dikurangi 5. Jawabannya positif 5. Oke, selanjutnya nomor 4. Ini bilangan, ya kan, 17. Ambil lambang depannya. Nanti kita lingkari supaya bisa kita bedakan ini uang atau utang. Oh, ini adalah utang. Kemudian ini bilangan ada lambang depannya. Kita lingkari. Kita lihat. Oh, utang, kemudian utang. Utang dengan utang. Ada utang, kemudian ada utang lagi. Kira-kira utangnya berkurang atau bertambah? Utangnya bertambah. Berarti nanti jawabannya tetap utang. Karena di sini utang, di sini juga utang. Jadi ketika kita punya utang, kemudian kita tambah lagi utangnya kita, otomatis utangnya kita bertambah. Berarti nanti jawabannya utang. Berapa utangnya? Tinggal ditambah bilangannya. 17 ditambah 3. 2. Nah, 20. Berarti dia utangnya totalnya 20. Oke, selanjutnya nomor 5. Nah, di sini kita lingkari bilangannya dulu. Nah, bilangannya 30. Berarti ini adalah positif. Berarti adalah uang. Kemudian ini bilangannya kita lingkari lambang depannya. Nah, berarti ini juga adalah uang. Nah, uang ketemu uang. Uangnya berkurang atau bertambah? Uangnya bertambah. Ini uang juga. Berarti otomatis uangnya bertambah. Berarti nanti di sini jawabannya uang. Berapa uangnya? Tinggal tambah bilangannya. 30 ditambah dengan 20. 5. Ini penjumlahan. Sekarang kita ke pengurangan. Negatif 5 dikurang ya. Negatif 5 dikurangi 3. Positif 3. Ingat, sama cara kerjanya. Lingkari bilangannya, ambil lambang yang di depannya. Ini bilangan kan, ini lambang depannya. Berarti kita lingkari supaya bisa kita lihat ini uang atau utang. Kemudian ini bilangan, ambil lambang yang di depannya. Oh, ini bilangan, lambang depannya, ambil lambang depannya. Nah, sekarang kita lihat. Ini utang, ini utang. Utang dengan utang. Utang kira-kira kalau ada utang kemudian ada utang lagi, kira-kira utangnya berkurang atau bertambah? Utangnya bertambah. Berarti nanti jawabannya utang karena utangnya bertambah. Ya tinggal tambah bilangannya. 5 ditambah 3 8. Berarti jawabannya negatif 8. Utangnya 8. Kemudian selanjutnya di sini ada bilangan, berarti kita lingkari. Kenapa bukan yang di belakangnya yang lingkari? Karena syaratnya harus bilangan depannya yang kita lingkari, lambang yang di depannya. Kan ada lambang depannya, langsung lingkari saja bilangannya. Karena tidak ada lambang depannya, lingkari bilangannya. Nah, ini bilangan 12. Kita lihat lambang depannya. Oh, ada lambang depannya, berarti kita lingkari dengan lambangnya. Nah, baru kita lihat di sini. Oh, ini adalah uang, yang ini adalah utang. Ada uang bayar utang. Kira-kira uangnya bertambah atau berkurang? Ya berkurang. Yang mana kira-kira di sini? Sisanya uang atau sisanya utang ini? Uangnya cuma 9, sedangkan utangnya 12. Cukup tidak ini uangnya untuk membayar utang? Tidak cukup kan? Uangnya lebih sedikit daripada utangnya. Utangnya lebih banyak daripada uangnya. Berarti nanti jawabannya utang. Tinggal dikurangi bilangannya. Tinggal kita kurangi. Oke, sekarang 12 dikurangi 9. 12 dikurangi 9 itu jawabannya adalah negatif 3. Selanjutnya 10. Positif 10 dikurangi positif 4. Lihat, lingkari dulu bilangannya supaya
kita lihat ini uang atau utang. Oh, ini adalah uang. Kemudian ini kita lingkari, ambil lambang depannya. Set, ini adalah lambang depannya, ini adalah utang. Nah, uang, ada uang, bayar utang. Uangnya 10, utangnya 4. Kira-kira lunas tidak utangnya? Lunas. Masih ada tidak uangnya? Ya masih ada, karena uangnya lebih banyak daripada utang. Nanti jawabannya positif. Positif berapa? Ya, tinggal dikurangi 10 dikurangi 4 kan? Nah, nanti jawabannya positif 6 atau uangnya tersisa 6. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dalam bentuk soal seperti ini ada tanda kurang bertemu tanda minus, tanda negatif ya, soalnya berubah. Nah, jadi ketika ada tanda kurang bertemu tanda negatif, soalnya berubah. Ingat ya, ketika tanda kurang bertemu negatif, soalnya dari berubah, dia berubah menjadi penjumlahan, menjadi positif. Jadi ketika ini bertemu, dia berubah menjadi penjumlahan atau bilangan positif ya, tanda positif seperti ini. Jadi ketika negatif kemudian kurang bertemu negatif, dia berubah menjadi positif. Jadi kita lihat ini, positif 11 dikurangi dengan negatif 5, berarti ini berubah, soalnya berubah. Berarti bentuk soalnya seperti ini, 11 ditambah, jadi kan bertemu dengan ini, berarti dia menjadi tambah 5. Baru kita selesaikan. Nah, ini uang atau utang? Kita lingkari, oh ini adalah uang. Kemudian ini bilangannya, ambil lambang depannya. Set, ada lambang depannya. Nah, sekarang lihat, ini uang, kemudian ini juga uang. Jadi uang ditambah uang, uangnya berkurang atau bertambah? Ada uang lagi. Jadi uangnya bertambah. Berarti nanti jawabannya uang. Berapa uangnya? Nah, pintar, 16. Oke, selanjutnya ada pengurangan. Lihat lagi. Negatif 20 dikurang negatif 10, ada tanda kurang lagi bertemu negatif, berarti soalnya berubah. Nah, berarti soalnya berubah seperti ini. Negatif 20 berubah menjadi tambah, karena ini bertemu dia berubah menjadi tambah, soalnya berubah menjadi bilangan positif, kemudian 10. Nah, baru kita selesaikan. Ini bilangan ada lambang depannya, kita lingkari ya, kita tahu oh ini adalah utang karena dia bilangannya negatif. Selanjutnya ini bilangannya, ambil lambang depannya. Oh, ini adalah uang. Jadi ketika ada utang kemudian ada uang ya, ini bertemu, berarti terjadi proses pengurangan nilai. Yang kita lihat adalah bilangan yang paling banyak. Kalau bilangan positif lebih banyak, berarti nanti jawabannya uang ya. Kalau uangnya, maksudnya di sini, kalau nilai uang lebih banyak daripada nilai utang, berarti nanti uang, jawabannya uang. Tapi kalau utangnya lebih banyak daripada uangnya, berarti nanti utang. Kita lihat dulu yang mana lebih banyak, utang atau uang yang lebih banyak. Ini utang, ini uang. Yang lebih banyak utang, berarti nanti jawabannya utang di sini. Ya, nanti jawabannya utang. Tinggal kita kurangi saja nilainya. 20 dikurangi 10 negatif 1. Jadi diingat, ketika kalian mau mengerjakan penjumlahan sama pengurangan bilangan bulat, yang harus kalian perhatikan itu ya, caranya, cara gampangnya. Ingat saja kalau bilangan negatif itu adalah uang, ada utang, bilangan negatif itu adalah utang, bilangan positif itu adalah uang. Jadi lingkari dulu bilangannya supaya bisa ditahu, oh ini uangnya, oh ini utangnya. Nah, apabila bilangan uang atau nilai uang lebih banyak daripada nilai utang ya, apabila bilangan positif lebih banyak daripada bilangan negatif, berarti nanti jawabannya bilangan positif. Nah, apabila bilangan negatif lebih banyak daripada bilangan positif, berarti nanti jawabannya negatif. Tinggal dilihat saja nanti hasilnya berapa. Jadi ketika bilangan ada uang kemudian ada utang, berarti terjadi proses pengurangan nilai. Dan apabila negatif kurang bertemu negatif, dia berubah menjadi positif. Mungkin demikian untuk penjelasan hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari penjelasannya Ustazah, silahkan langsung ke WA pribadinya Ustazah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.